pabriknya berapa lama Pak? Dari nol sampai berdiri. Kalau menurut hitungan mereka, dari nol mulai bangun sampai berdiri itu 2 sampai 3 tahun. Maka dari itu saya bilang, nanti Bapak cari karyawan yang kayak apa? Dimulai dari cari kuli untuk bangun, cari buruh untuk di pabrik, cari karyawan di manajemen, bahkan cari tenaga ahli untuk di bagian teknis. Itu Bapak cari yang seperti apa, kasih tahu saya, biar saya sampaikan ke persatuan SMA dan SMK. Akan kita buat banyak BLK, sehingga proses berdirinya selama 2 tahun, begitu mau operasi, kita sudah siap memasukkan orang-orang Indramayu. Nah, ketika itu adalah kesempatan untuk anak-anak muda, ibu-ibu yang setengah muda setengah tua, setengah muda setengah tua, ini bagaimana nasibnya? Jadi saya mendorong bahwa ibu-ibu atau bapak-bapak nggak usah berharap untuk kerja di pabriknya, karena biarkanlah anak-anak muda di bawah 30 tahun yang bekerja di pabrik, bekerja sebagai karyawan, sebagai teknisi. Ibu-ibunya mempersiapkan diri untuk usaha, Bu. Karena saya sudah hitung kemarin, ada 16 pabrik yang akan buka, itu di Masarang, itu baru awal ya, belum lagi di Sukra dan Patrol dan Gantar. Itu kalau semua saya hitung secara kasar saja, itu bisa sampai 30.000 karyawan, buruh dan karyawan. Minimal gajinya kalau dari UMR berarti sekitar 2,6 kalau tidak salah, dan terus kalau karyawan dan teknis bisa sampai ke 5 juta. Kalau ada 30.000 orang yang setiap bulan punya uang, maka banyak peluang usaha, Bu. Dimulai dari laundry, bengkel motor, warteg, warnas, apalagi itu kan banyak tuh. Jadi saya akan mendorong, kami pemerintah daerah ke depan akan mendorong supaya ibu-ibu dan bapak-bapak bisa menjadi pelaku usaha UMKM. Kalau sekarang kita jualan keripik, jualan roti, kalau anak mudanya atau orang-orang yang nggak pada punya duit, maka kita jualan apapun nggak pada laku, karena nggak pada punya uang. Tapi kalau anak mudanya pada punya uang setiap bulan, maka akan belanja, Pak. Entah kue, roti, baju, kerudung, apapun. Maka dari itu insya Allah akan kita dorong secepat-cepatnya industrialisasi di Indramayu tanpa merusak sawah abadi. Jadi sawah itu ada yang sawah abadi, ada sawah yang tidak subur. Kalau sawah abadi jangan diganggu-ganggu, tapi kalau sawah yang tidak subur nanti kita rubah jadi kawasan industri. Sehingga adik-adik di sini semua ada kesempatan untuk kerja. Nggak harus jauh-jauh meninggalkan Indramayu. Dan kalau sudah ada kawasan industri, maka akan ada tumbuh banyak hotel-hotel. Nah, di sini kan ada pariwisata juga, ada perhotelan juga. Maka ada peluang juga untuk masuk. Pastrinya tadi bisa bikin kue-kue, itu bisa masuk juga. Jadi saya ketika dikasih kesempatan sama Allah saat ini untuk bekerja, untuk mengabdi, maka akan saya lakukan apapun. Yang penting orang Indramayunya bisa naik kelas, bisa naik derajatnya, insya Allah. Kesejahteraan guru penting sekali, karena adanya murid-murid pada pinter itu karena ada jasa para guru. Indramayu UMR untuk guru. Oh semua betul. Itu nanti akan kita diskusikan karena ini tambah 1 menit. Kita sempat berpikir ketika kita memastikan UMR-nya tinggi, ada beberapa pabrik-pabrik yang padat karya memindahkan ke daerah yang lebih murah. Maka dari itu kita cari nilai tambahnya begini, Ibu Bapak. Misalnya UMR-nya tidak bisa naik, tapi ketika banyak pabrik kita bisa punya banyak peluang usaha, Bu. Saya berharap sekali di Indramayu orientasi berpikirnya tidak hanya mau kerja, tapi bisa membuka lapangan pekerjaan. Insya Allah akan kita dorong nanti BLK ataupun banyak pelatihan-pelatihan untuk UMKM supaya kita bisa bikin usaha. Kalau tentang guru tadi betul, saya akan memperjuangkan tentang kesejahteraan guru supaya guru jangan terlalu rendah pendapatannya. Kadang-kadang bingung ketika lagi ngajar, Pak Musyaf, mikirin cicilan motor, mikirin pinjol gitu. Itu nanti akan kita cari solusinya sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa maju bareng-bareng. Mungkin kita perlu waktu
untuk mengubah dari keterpurukan